Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara Manaqib Online Internasional pada malam hari ini. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Semua kita pasti mengharapkan mempunyai keturunan ataupun generasi. Bersyukur kalau memang generasi di bawah kita itu nanti akan lebih baik daripada kita. Itu merupakan satu kebanggaan. Namun kekhawatiran juga sering muncul melihat kondisi masyarakat pada zaman sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang itu sendiri begitu gencar dilakukan oleh orang-orang tertentu, bagaimana caranya agar generasi semakin depan itu semakin hancur. Di dalam memasuki tahun 1447 Hijriah ini, selalu terungkap satu harapan, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Itu adalah satu harapan. Namun kekhawatiran juga tidak bisa dilepaskan. Kekhawatiran yang saya maksud adalah bagaimana pangersa Abah Awas sebagai Syekh Mursyid itu membentengi. Ini yang penting itu. Dalam artian kita kan perlu untuk mengenalkan mengenalkan Syekh Mursyid, mengenalkan amaliyahnya dan sebagainya, agar apa yang kita lakukan itu sendiri itu sesuai ataupun paling tidak ya menduplikasi apa yang beliau lakukan. Yang saya maksudkan begini, yang dikhawatirkan itu kekhawatiran seseorang, kekhawatiran kita semua juga tercantum secara resmi di dalam Al-Quranul Karim. Saya coba untuk mengambil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Tepatnya ayat yang ke-59 daripada surat Maryam. Ada kalimat begini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kalimat ini menyiratkan arti bahwa ternyata memang ada dua ada dua kondisi di mana generasi setelah kita itu akan mengalami begini. Ini kan Al-Qur'an. Jadi yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu wajib bagi kita untuk meyakininya. Nah, apabila ternyata memang dua kondisi semacam begini, yang saya maksudkan adalah adha'us sholah wattaba'us syahwat. Nah, ujung-ujungnya kan wasaufa yalqauna ghayya. Orang itu akan menjadi sesat. Nah, kesesatan itu sendiri kan tidak ujug-ujug gitu ya. Tidak ujug-ujug terjadi orang itu sesat. Tetapi kesesatan itu sebagai apa produk daripada apa namanya eh, produk daripada kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh orang ini. Yang pertama adalah adha'us sholah, enggan sholat. Jadi yang namanya orang enggan sholat itu sendiri kan sudah banyak dibicarakan orang. Bahkan ada termasuk ancaman gitu ya, sebagai sebagai peringatan bagi orang yang enggan melakukan ibadah sholat. Malah sering dibicarakan juga gitu ya. Itu di dalam dalam kitab kecil ya. Dalam kitab yang biasa dikaji di pondok-pondok pesantren, Tankihul Qaul gitu ya. Man tahawana bisolah aqobahullahu bihomsa asyarata ukubatan. Barang siapa yang enggan melaksanakan ibadah sholat itu paling tidak dia akan mendapatkan 15 macam bencana. Itu kan begitu pentingnya gitu ya. Peringatan daripada Rasul bagaimana caranya dengan diinformasikannya orang yang enggan sholat akan begini 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 itu supaya tidak terjadi kira-kira semacam begitu. Nah, jadi bagaimana Abah sebagai mursyid itu membentengi kita sehingga Abu sholat enggan melaksanakan ibadah sholat itu
itu bisa dihindari. Bisa dihindari dalam artian program yang dibuat oleh pengarang sahabat sebagai mursyid kita itu programnya semuanya program unggulan, gitu ya. Malah sholat pada awal waktu itu menjadi sunnah mursyid karena dicantumkan di dalam kitab Sunanul Mardiyah. Dan itu merupakan sunnah nomor satu sebelum sunnah-sunnah yang lainnya. Silakan dibaca gitu ya dalam kitab Majmu'ah ya, Majmu'ah Rasail gitu ya, yang di dalamnya ada 4 kitab gitu ya. Apa namanya kitab Fadhilus Syuhur, kemudian Al-Fiqratul Jadidah, Sunanul Mardiyah, dan apa namanya satu lagi itu. Itu dibicarakan malah itu nomor satu. Nah, dengan ditetapkannya program unggulan sholat pada awal waktu itu dijadikan sebagai unggulan nomor satu, maka secara tidak langsung sebenarnya kekhawatiran adha'us sholat, generasi kita itu akan enggan melaksanakan ibadah sholat, itu diharapkan bisa dihindari. Hanya sudah barang tentu tidak serta-merta gitu ya. Generasi-generasi setelah kita itu nanti akan dengan sangat mudah gitu untuk untuk menghindari ataupun untuk tidak melakukan apa yang dikhawatirkan itu, kecuali manakala kita memberikan contoh. Contohnya tentu contoh yang baik gitu. Nah, contoh yang baik adalah persis seperti yang dilakukan di dalam program Toriko gitu ya. Jadi apabila ternyata ada satu kegiatan sebut manakib, dimulai dengan sholat berjamaah, kan hampir nggak pernah ada yang telat datang gitu ya. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu karena memang jalanan macet dan sebagainya dan kondisi alam macam-macam lah gitu. Tapi kan itu dalam hitungan jari. Jadi pada dasarnya kemarin yang saya alami saja umpamanya di salah satu tempat manakib itu saya datang pukul 5. Ini dimulai maghrib berjamaah. Belum ada seorang pun. Karena apa? Karena hujan begitu lebat. Tapi pada saat akan menjelang maghrib semuanya udah pada datang. Bahkan ada satu madrasah, ada satu apa namanya raudhah di daerah Ciseeng, Parung, itu Asyifa namanya. Itu sedang manakiban, sedang membaca tanbih, itu hujan gedenya luar biasa. Yang yang hadir di lapangan itu basah kuyup nggak pernah beranjak sedikit pun dalam kondisi semacam begitu. Nah, kalau generasi semacam itu yang muncul, kita bisa mengharapkan menjadi baik. Saya sampai saya sampai merekam gitu. Dan saya perlihatkan kepada pengersa Abah itu ya. Abah berkomentar. Nah, yang begini, nah, ini namanya manakib katanya. Kata Abah itu semacam begitu. Jangan karena sekedar gerimis kemudian kita bubar, enggak begitu. Maaf, maaf, sampai basah kuyup, sampai yang duduk di tanah dan sebagainya itu sendiri sampai basah semuanya. Ini merupakan satu contoh konkret bahwa ternyata memang Adha'us sholah melaksanakan ibadah sholat pada awal waktu itu ternyata memang berhasil. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang berretorik dalam TKN gitu. Nah, ini sudah barang tentu semacam apa namanya bukan bukan pameo lagi gitu, semacam ungkapan yang resmi gitu ya bahwa sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau sholat itu penting, mestinya sholat itu di nomor satu kan. Itu namanya penting. Tapi kalau yang penting sholat, terkadang dalam satu kegiatan rapat macam-macam, kemudian terdengar azan, hanya diskor saja umpamanya rapatnya. Nah, begitu selesai azan, kemudian rapat dilanjutkan. Itu bukan bukan sholat itu penting, bukan. Yang penting sholat. Sholat kapan saja, kira-kira semacam. Itu harus dihindari yang demikian. Karena apa? Akan melahirkan generasi yang tidak diharapkan. Dia akan abou sholat gitu ya. Banyak faktor yang dapat kita kedepankan gitu ya. Mengapa orang itu sendiri memang enggan melakukan ibadah sholat. Karena terkait dengan kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya adalah wattaba'us syahawat. Mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu. Makanya pada diri manusia itu sendiri kan ada dua kutub. Ya. Ada dua kutub yang saling bertentangan. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif berbentuk akal yang selalu mengajak kepada kebaikan. Tetapi di sisi lain ada kutub nafsu. Nafsu ini condong untuk mengajak kepada keburukan.
Ini kan adu tarik kepentingan antara akal dan nafsu. Adu tarik kepentingan ini kemudian akan bertarung antara akal dan nafsu itu sendiri. Kemudian siapa yang menang, itu akan terlihat daripada hasilnya. Gitu. Kalau ternyata akal bisa mengalahkan nafsu, itu bisa jadi manusia itu derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Ya, ini kan apa namanya apa malaikat itu kan imannya kan stabil ya. Malaikat kan imannya nggak pernah naik. Apabila ada malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersujud, dia nggak akan bangkit sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya bangkit. Terus saja sujud gitu. Itu kan satu-satunya malaikat yang belum kerja adalah malaikat Israfil. Karena apa belum diperintahkan untuk meniup trompet itu. Ini hanya satu-satunya malaikat. Nah, untuk itu bisa jadi gitu ya, malaikat itu sendiri karena stabil gitu ya, nggak bisa dikatakan sebagai bisa menjadi baik gitu. Tapi apabila manusia akalnya bisa mengalahkan nafsunya, bisa jadi derajatnya itu sendiri bisa lebih tinggi daripada malaikat. Nggak sembarangan gitu ya. Dalam artian kalau kita berbicara di luar sana, bisa saja ada orang yang nggak suka dengan ungkapan ini. Tapi kan Abah pernah menyampaikan Abah Anom itu lebih suci daripada bayi. Awalnya kan kita sempat mikir juga apa betul gitu ya. Oh ternyata kalau bayi memang tidak punya dosa, memang belum belum beraktivitas gitu ya. Namanya saja bayi, belum balik. Tapi kalau orang dewasa kayak kita semacam begini, kemudian kita mampu menekan nafsu untuk ya mengajak kepada keburukan, nah kemudian berhasil gitu ya, maka yang dinilai adalah prosesnya, bukan outputnya. Gitu. Nah jadi proses kita menekan hawa nafsu supaya tidak bergejolak itu nilainya sangat tinggi. Jadi sekali lagi nafsu itu bukan untuk dibunuh, tapi untuk dikendalikan. Itu itu yang pertama. Jadi kekhawatiran yang dicantumkan di dalam Al-Quran kita ini memiliki generasi yang enggan melakukan ibadah sholat. Dan sudah barang tentu apa namanya satu produk itu akan kurang laku gitu ya. Manakala ternyata memang diiklankan oleh orang yang bertentangan dengan produknya. Gitu ya. Umpamanya ada iklan rokok, tapi yang merokoknya adalah orang-orang gagah sebagainya, nggak akan laku. Nggak cocok. Nggak cocok. Meskipun umpamanya ada tulisan membunuh janin dan sebagainya, kira-kira nggak akan kena gitu. Nah, untuk itu paling tidak bagaimana caranya orang itu sendiri tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan itu dikemukakan berbagai pandangan. Tentu dari sumber sumber yang paling kuat terlebih dahulu. Pertama Al-Qur'an Karim kayak tadi gitu ya. Aldous sholat, enggan sholat. Belum lagi ancaman-ancaman di dalam Al-Quran. Belum lagi statement langsung disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ta'awwada ala ta'khiri sholah rajulun au imra'atun fal yatahayya li ta'khiri fi kulli umuri hayati. Siapa yang selalu mengulur-ngulur waktu sholat, nah, laki ataupun perempuan, maka bersiaplah untuk ditangguhkan segala urusan hidupnya. Nah, dirinci oleh Rasul di situ, gitu ya. Wazifah, karir, zuwaj, jodoh, rizki dan sebagainya. Makanya apabila terjadi satu kondisi yang menimpa diri kita, yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah sholatnya, bukan yang lainnya. Karena apa? Karena sholat juga berkaitan dengan masalah hati. Gitu ya. Nah, jangan sampai umpamanya ada raga kita di atas sajadah, tetapi hati kita berselingkuh kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikhawatirkan orang-orang bertorikoh, terutama pengersa abad. Jadi yang harus harus sesuai kira-kira begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, watabau syahwat. Orang itu mengikuti syahwat, mengikuti keinginan. Nah, ini apabila ternyata ini yang diikuti, tidak menutup kemungkinan akal itu bisa dikalahkan oleh nafsu. Itu adu tarik kepentingannya. Kalau akal bisa dikalahkan oleh nafsu, itu
derajat manusia bisa saja lebih rendah daripada binatang. Gitu ya. Itu kan ada ayat Al-Qur'an ya, 179 Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Neraka jahanam akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Kalau jahanam isinya jin, kita nggak ribet-ribet amat. Kita kan manusia. Ya. Tapi kan ada kalimat wal insi. Ada juga manusia yang akan menjadi calon penghuni jahanam. Nah, jadi kita harus mengenali dulu ciri-cirinya. Ternyata cirinya ada tiga. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, dia punya pikiran, tapi nggak pernah dipakai hatinya gitu. Itu. Hati kan ruang yang sangat sempit yang tidak mungkin diisi oleh dua hal. Begitu. Kalau hati sedang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada ismu zat yang diinstalkan ke dalam hati kita, maka selain Allah Subhanahu wa taala nggak ada di dalam hati. Begitu. Tapi terkadang kan godaan itu luar biasa. Pada saat kita melaksanakan sholat saja umpamanya kita ingat kemana-mana gitu. Itu artinya kalau kita ingat kemana-mana, selain ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu berarti Allah sedang tidak ada di dalam hati. Gitu. Harus segera gantikan lagi posisinya dengan cara melaksanakan zikir khofi. Itu pentingnya sampai di situ. Nah, jadi kalimat lahum kulubun layak kohuna biha itu apabila memang tidak efektif, zikir khofi itu sangat berbahaya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Begitu. Dia punya mata, tapi matanya nggak pernah dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Negatif melulu gitu ya. Lihat seseorang muncul iri hati, nah, melirik ke sebelah kiri, ke tetangga, ternyata ngomongin kejelekan, macam-macam. Itu kira-kira semacam begitu. Nah, apabila ternyata memang matanya begitu, artinya tidak bisa dikendalikan, maka derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang. Dibikin juga yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Gitu ya. Dia punya kuping, punya telinga, tapi tidak pernah didengar apa diefektifkan untuk mendengar hal-hal yang baik. Lagian kan yang punya telinga bukan hanya manusia. Penggorengan aja punya kok. Penggorengan punya telinga, punya kuping. Kalau kita sedang menggoreng tahu, tempe, tiba-tiba gosong, kan kita marah. Sampai penggorengannya dipukul-pukul. Apa bereaksi? Nggak sama sekali. Namanya saja penggorengan, masa beraksi? Gitu ya. Jadi kalau kita ada yang mengingatkan, kemudian kita nggak bereaksi sama sekali, kira-kira nggak jauh-jauh amat gitu ya kuping kita dengan kuping penggorengan. Kira-kira semacam begitu. Maksudnya manfaatnya gitu ya, efektivitasnya. Bukan hanya penggorengan, binatang juga kan ada banyak yang punya kuping. Ya. Meskipun semuanya juga mungkin punya kuping, tapi ada yang punya daun telinga, ada yang tidak. Maksud saya itu begitu. Begitu. Kambing kan punya daun telinga, punya kuping. Tapi kalau kambing masuk ke kebun singkong orang kan yang dimakan hanya daun singkong. Tapi kalau manusia, hatinya, matanya, telinganya sudah sama dengan binatang, dengan kambing, apabila masuk ke kebun singkong orang, itu bukan hanya daunnya yang diambil. Pohonnya juga diambil, ubinya diambil, bahkan pagar-pagarnya juga habis. Nah, di situ Al-Quran mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka itu yang tidak mengefektifkan ketiga instrumen penting itu tak ubahnya seperti binatang. Bal hum adallu, bahkan lebih sesat daripada binatang. Mengapa bisa lebih sesat daripada binatang? Wa ulaika humul ghafilun. Karena ghaflah, karena hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber dosa besar adalah ghaflah. Zina disebut sebagai perbuatan dosa besar. Mencuri juga dosa besar. Tapi orang mencuri, orang yang berbuat zina dan berbuat apa melakukan dosa-dosa besar itu sendiri, itu bisa dipastikan karena pada waktu melakukannya sedang tidak ingat kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau itu sumbernya bukan pada itunya, bukan pada mencurinya, tetapi pada ketidakingatannya, ketidazzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa gitu ya untuk menghindari wattaba'us syahwat,
generasi berikutnya setelah kita umpamanya akan memperturutkan hawa nafsu, kecuali harus dibentengi dari sekarang. Nah, dibentenginya sudah barang tentu lewat jalur zikir semacam begini gitu. Sudah barang tentu kan caranya banyak ya. Kadang-kadang kan orang apa sih, salah satu biang kerok yang menyebabkan apa namanya perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat kan hanya satu penyebabnya yang utama. Apa itu? Adanya fanatisme buta. Hmm. Fanatisme buta yang pelakunya itu hanya mengklaim diri dan kelompoknya itu sebagai sesuatu yang paling baik. Sementara selain daripada kelompoknya itu adalah salah. Itu ungkapan yang keliru yang begitu. Semacam begini, orang rame-rame ya, ingin masuk ke surga umpamanya semacam begitu. Jalan menuju surga kan banyak. Jangankan sholat, apalagi sholat semacam banyak ayat Al-Quran yang ngomongin masalah gitu. Orang ngasih minum anjing yang kehausan saja kan ada ceritanya dalam hadis Nabi. Itu ya, ngasih minum kepada anjing yang kehausan bisa masuk ke surga. Nah ini persoalan ini perlu untuk dipertajam lagi. Kalau kita bukan itu yang dilakukan, tapi ada amalia. Nah, amalia itu sendiri adalah bisa mengantisipasi bagaimana caranya generasi kita tidak adon sholat, tidak enggan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua tidak wattaba'us syahwat, tidak mengikuti hawa nafsu. Supaya apa? Supaya wasaufa yalqauna goyya, supaya nanti condong orang-orang tersebut menjadi sesat, itu bisa dihindari oleh kita. Nah, jadi apabila kita mengajak eh, mengajak kepada keluarga kan boleh, malah malah dianjurkan di dalam Al-Qur'an Al-Hijr ayatnya ke-65. Pak asri bi ahlika. Kalimat apa begitu? Pak asri bi ahlika bikit iminal lail. Maka berjalanlah. Artinya kalau sudah ditalkin zikir, maka berjalanlah artinya amalkan. Amalkan zikir itu bi ahlika dengan keluarga. Suami yang duluan ditalkin ajak istrinya. Istri talkin duluan ajak suaminya. Sekali waktu lihat kondisi kalau anak sudah memungkinkan silahkan untuk diajak. Kira-kira semacam begitu. Nah, memangnya kalau orang yang belum ditalkin bagaimana gambarannya? Bikit iminal lail. Jadi orang yang belum ditalkin gambarannya adalah bagaikan gelapnya malam. Itu harus diputus seling itu dengan cara talkin zikir. Gitu. Tentu setelah kita ditalkin, kewajiban berikutnya adalah wat tabiat barohum, ikut dari belakang. Ikut dari belakang itu jangan sampai umpamanya kita apa berseberangan dengan keinginan daripada Syekh Mursyid. Nah, ini bagaimana caranya untuk menguatkan? Terkadang itu dipadati oleh maklumat-maklumat agar kita selalu diingatkan. Jadi dapat saya kerucutkan bahwa memasuki tahun 1447 Hijriah ini bukan hanya harapan sebenarnya, yang perlu diungkapkan juga kekhawatiran. Kekhawatiran yang disebutkan di dalam Al-Quran bakal muncul satu generasi akan sesat nanti generasi itu karena dua hal. Pertama, melalaikan sholat. Yang kedua adalah mengikuti syahwat. Nah ini yang menjadikan amalia utama di dalam bertorikoh dalam Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'ar Surya Sirna Rasa PPK. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dengan mengamini doa pengersa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Dengan koromah guru agung yang mulia pengersa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.